Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Hayalawami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kaidah umum penulisan karya tulis. Nah, dalam penulisan karya tulis itu memiliki dua kaidah yang perlu kita perhatikan. Di mana kaidah itu ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Kaidah yang bersifat umum itu ialah terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu dalam segi ejaan maupun penulisan yang berlaku secara umum. Nah, pada pembahasan kaidah umum penulisan karya tulis ini, kita akan membahas beberapa materi pembahasan. Yang pertama itu ada penggunaan huruf, selanjutnya ada penggunaan angka dan nama ulangan, lalu ada penggunaan kata serapan, dan yang terakhir ada penggunaan tanda baca. Sekarang kita akan masuk pada materi pertama, yaitu penggunaan huruf. Ejaan bahasa Indonesia itu menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 huruf. Setiap huruf itu digunakan untuk melambangkan satu bunyi atau satu fonem, kecuali gabungan huruf seperti KH, NG, NY, dan SC yang juga digunakan untuk melambangkan satu bunyi, serta huruf E yang digunakan untuk melambangkan dua buah bunyi. Sementara huruf Q dan X hanya digunakan pada kata serapan tertentu. Secara ortografi kita kenal adanya 4 huruf, yaitu huruf kapital, huruf biasa atau huruf kecil, huruf miring, dan huruf tebal atau bold font. Nah, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau sering juga kita sebut sebagai huruf besar digunakan pada beberapa tempat. Yang pertama kita gunakan pada huruf pertama kata pada awal kalimat. Salah satu contohnya adalah pada satu proses. Nah, pada kalimat ini, kata pada merupakan awal kata daripada kalimat. Nah, P pada huruf pada ini menggunakan huruf besar karena ia berada pada awal kalimat. Yang kedua itu ada huruf pertama pada kata pertama pada ketikan langsung atau kalimat langsung. Contohnya, Hakim bertanya, nama saudara siapa? Nah, pada petikan langsung di sini, nama saudara siapa? Nama adalah kata pertama pada petikan langsung. Maka pada nama huruf N kita tulis menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk pula kata gantinya. Contohnya di sini Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Quran, Kristen, Katolik, Islam, dan sebagainya. Lalu yang keempat, huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, yang mana itu semua itu diikuti oleh nama diri. Misalnya di sini ada Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, dan Nabi Muhammad. Nah, Mahaputra merupakan gelar kehormatan yang diikuti dengan sebuah nama diri, yaitu Yamin. Maka di sini Mahaputra pada kata pertama M-nya menggunakan huruf kapital. Namun, jikalau tidak diikuti dengan nama diri, maka huruf kapital itu tidak perlu digunakan. Misalnya, tahun ini ia pergi naik haji, maka haji di sini tidak menggunakan huruf kapital karena ia tidak diikuti oleh nama diri. Nah, selanjutnya yang kelima, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti oleh nama diri atau dijadikan sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama jabatan. Contohnya di sini adalah Wakil Presiden Budiono. Maka di sini huruf pertama unsur nama jabatannya menggunakan huruf kapital. Namun, kalau tidak diikuti nama diri, nama jabatan, nama orang, nama instansi atau tempat tertentu, maka huruf kapital itu tidak perlu digunakan. Contohnya adalah siapa gubernur yang baru dilantik itu. Maka kata gubernur di sini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya penggunaan pada huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya Halim Perdanakusuma, Reza Hayalawami. Maka kata pertama pada setiap kata, huruf pertama pada setiap kata itu menggunakan huruf kapital. Namun, kalau nama orang itu digunakan sebagai nama benda, nama jenis, dan nama ukuran, maka huruf kapital itu tidak berlaku. Misalnya di sini adalah mesin diesel, maka di sini dia tidak perlu menggunakan huruf kapital. Dan 10 volt, maka volt di sini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, maka di sini menggunakan huruf kapital. Namun, kalau nama bangsa, nama suku bangsa, dan nama bahasa itu digunakan sebagai bentuk dasar sebuah kata turunan, huruf kapital itu tidak digunakan. Contohnya di sini adalah mengindonesiakan kata asing, maka Indonesia di sini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya itu agak kejawa-jawaan, maka kata Jawa di sini tidak perlu menggunakan huruf kapital.
Nah, selanjutnya penggunaan huruf kapital itu terletak pada huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, maupun nama peristiwa sejarah. Contohnya itu ada tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat. Maka di sini Hijriah, Agustus, dan Jumat pada kata ini menggunakan huruf kapital. Lalu ada huruf pertama nama geografi. Contohnya adalah Asia Tenggara, Gorontalo misalnya. Nah, maka itu semua menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Nah, namun pada istilah geografi yang bukan merupakan negeri, maka huruf kapital ini tidak perlu digunakan. Contohnya berlayar ke Teluk, maka Teluk di sini tidak perlu kita gunakan huruf kapital lagi. Lalu menyeberangi selat, maka selat di sini juga tidak perlu kita gunakan huruf kapital lagi. Nah, pada nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis, huruf kapital juga tidak diberlakukan. Contohnya garam Inggris, maka Inggris di sini tidak perlu kita gunakan huruf kapital. Lalu ada dodol Garut, pisang Ambon, dan lain sebagainya. Lalu ada huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga pemerintahan, dan nama dokumen resmi, kecuali ada kata seperti dan, atau, ataupun, dan kepada. Contohnya Republik Indonesia, maka Republik dan Indonesia di sini menggunakan huruf kapital. Atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka di sini juga menggunakan huruf kapital. Nah, namun pada contoh di bawah ini menurut undang-undang yang berlaku. Nah, maka undang-undang di sini tidak perlu kita gunakan nama kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai pada huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain sebagainya. Lalu huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar maupun dalam judul karangan, kecuali kata di, ke, dan yang untuk kata yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya bukunya berjudul Membongkar Gurita Cikeas, maka di sini judulnya Membongkar Gurita Cikeas itu menggunakan huruf kapital. Lalu misalnya bacalah majalah Tempo minggu lalu. Nah, judul majalahnya adalah majalah Tempo, maka di sini juga menggunakan huruf kapital. Lalu selanjutnya adalah huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya DR itu menunjukkan untuk singkatan doktor, Prof itu untuk menunjukkan singkatan profesor, atau MA itu untuk menunjukkan singkatan Master of Art. Nah, lalu selanjutnya huruf pertama kata perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan adik yang dipakai sebagai kata ganti, kata sapaan atau kata sebutan perempuan. Contohnya, kapan Pak berangkat? Tanya Hasan. Maka di sini bapaknya menggunakan huruf kapital. Lalu misalnya adik bertanya, itu apa Bu? Nah, maka di sini kata bunya itu juga menggunakan huruf kapital. Namun bila ada perkerabatan dipakai sebagai istilah perkerabatan, huruf kapital tidak perlu lagi kita gunakan. Contohnya, kita semua menghormati bapak dan ibu kita, maka bapak dan ibu di sini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Atau semua kakak dan adik saya sudah menikah, maka kata kakak dan adik di sini juga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Lalu selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata ganti Anda. Contoh, apakah Anda sudah berkeluarga? Nah, maka Anda di sini menggunakan huruf kapital. Atau surat Anda sudah kami terima, maka Anda di sini juga menggunakan huruf kapital. Nah, lalu selanjutnya kita masuk pada penggunaan huruf kecil. Nah, huruf kecil ini digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Hanya itu saja. Lalu selanjutnya kita masuk pada penggunaan huruf miring. Nah, huruf miring itu kita gunakan pada yang pertama itu menulis nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, bukunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Maka judul buku di sini menggunakan huruf miring, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Atau setiap pagi dia membaca koran Kompas, maka Kompas di sini menggunakan huruf miring. Lalu selanjutnya menuliskan istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing ejaannya belum disesuaikan. Di sini ada contoh seperti nama ilmiah nyamuk penyebab demam berdarah adalah Aedes aegypti. Maka nama nyamuk di sini Aedes aegypti ini menggunakan huruf miring. Atau politik the fight at emperor pernah merajalela di negara kita. Maka di sini juga menggunakan huruf miring. Selanjutnya itu menuliskan kata-kata yang dianggap belum baku. Misalnya
Beliau memang nggak tahu. Nah, kata enggak di sini merupakan kata yang tidak baku, maka dia menggunakan huruf miring. Atau keadaan semakin semrawut, maka kata semrawut di sini merupakan kata yang tidak baku, maka di situ juga menggunakan huruf miring. Selanjutnya itu menuliskan kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Misalnya, buatlah kalimat dengan kata apalagi dan lagi pula. Maka di sini tuh kata apalagi dan lagi pula itu dianggap sebagai kata penting dan dianggap sebagai penekanan. Jadi di sini digunakan juga huruf miring. Nah, selanjutnya adalah penggunaan huruf tebal atau bold font. Penggunaan huruf tebal belum atau tidak diatur dalam pedoman EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tetapi tampaknya huruf tebal digunakan pada kata-kata yang dianggap penting. Dalam tulisan tangan atau ketikan manual, kata-kata yang akan dicetak tebal diberi 2 garis bawah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan kedua, yaitu mengenai penggunaan angka dan lambang. Nah, dalam sistem ejaan bahasa Indonesia itu dikenal adanya 2 macam angka, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Nah, angka Romawi ini biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti I untuk melambangkan 1, V untuk melambangkan 5, X untuk 10, L 50, C 100, D 500, dan M 1000. Nah, angka Arab itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan angka Romawi lebih banyak makan tempat daripada angka Arab. Misalnya, untuk menuliskan angka 18, maka angka Romawinya adalah X, V, I. Maka dia lebih banyak makan tempat. Nah, oleh karena itu, angka Romawi ini hanya digunakan untuk menyatakan nomor atau bilangan yang tidak banyak, seperti bab pada buku atau nomor jalan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penggunaan angka Arab. Nah, angka Arab itu bisa digunakan untuk menyatakan 1. Ukuran panjang, berat, luas, dan isi, 2. Satuan waktu, 3. Nilai uang, dan 4. Kuantitas atau jumlah. Misalnya 5 cm, 2 kg, 2 jam 30 menit, dan lain sebagainya. Lalu angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, kamar pada alamat. Contoh, Jalan Taman Malaka Utara 5, nomor 24, atau Hotel Indonesia, kamar 215. Lalu, angka Arab digunakan untuk menomori bagian dari karangan dan ayat kitab suci. Contohnya, buku linguistik umum, bab 5, halaman 100, atau surah Yasin, ayat 9. Nah, angka Arab juga digunakan sebagai lama bilangan yang mendapat akhiran an, sebagai berikut. Contohnya, tahun 50-an, atau uang 500-an, atau 5 uang 1000-an. Nah, selanjutnya lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dalam huruf, kecuali bila beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan dalam satu kalimat. Misalnya dia sudah 2 kali tidak hadir, maka di sini kita tidak perlu menggunakan lambang bilangan. Selanjutnya, lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Oleh karena itu, kita perlu susunan kalimat harus berubah, sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tidak terdapat pada awal kalimat. Contohnya 15 orang terkubur longsor. Nah, di sini bukan ditulis dengan menggunakan lambang angka 15 orang terkubur longsor, menggunakan kalimat saja. Lalu selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dana talangan Bank Senturi 6,7 triliun, atau pajak yang dikemplang pengusaha itu mencapai 850 miliar. Selanjutnya, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi, seperti anggota pansus yang hadir hanya 17 orang. Maka di sini bukan ditulis menggunakan lambang bilangan, melainkan menggunakan kalimat saja. Nah, lalu kita akan masuk pada materi pembahasan kita yang ketiga, yaitu penulisan kata serapan. Nah, kata-kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya ada bahasa Inggris, Arab, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Atau dari bahasa daerah, misalnya Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan sebagainya. Itu disebut dengan kata serapan atau unsur serapan. Untuk dapat menulis kata-kata serapan golongan kedua, tidak ada jalan bagi kita untuk melihatnya dalam kamus yang baik. Salah satu kamus yang terbaik dewasa ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, begitu juga penulisan kata serapan dari bahasa daerah yang belum dianggap baku. Harus ditulis dengan huruf miring dan tulisan manual diberi garis bawah tunggal. Misalnya kata-kata amburadul, semrawut, enggak, mentrik, dan sebaik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan kita yang keempat, yaitu penggunaan tanda baca. Nah, dalam bahasa tulis, tanda baca ini sangat penting karena dengan adanya tanda baca, kita akan terbantu untuk dapat memahami suatu tulisan.
pembahasan. Membahas yang pertama yaitu penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Nah, misalnya, ayahku mantan anggota DPR, maka di sini dia menggunakan tanda titik. Atau partai koalisi mulai retak, maka di sini diakhirkan dengan tanda titik. Selanjutnya itu tanda titik digunakan untuk memisahkan antara angka jam, menit, detik yang menunjukkan sebuah waktu. Contohnya pukul 3:15 menit 20 detik. Maka di sini kita menggunakan tanda titik sebagai pemisahnya. Lalu selanjutnya tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya 5 jam 35 menit dan 20 detik. Maka di sini kita menggunakan tanda titik untuk memisahkannya. Lalu selanjutnya tanda titik itu digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Seperti penduduk di desa situ ada 25.325 orang, maka di sini antara ribuan dan ratusan kita dipisahkan dengan tanda titik. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Seperti dia lahir tahun 1991 di Surabaya, maka di sini tidak menggunakan tanda titik. Lalu misalnya nomor pendaftarnya adalah 5.201, maka di sini juga tidak menggunakan tanda titik. Lalu tanda titik tidak digunakan pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. Karena tabrakan beruntun terjadi di jalan tol, maka ini tidak menggunakan tanda titik. Atau misalnya habis gelap terbitlah terang, maka pada judulnya juga kita tidak perlu menggunakan tanda titik. Selanjutnya tanda titik tidak digunakan di belakang 1. Alamat pengirim dan tanggal surat, dan 2. Nama dan alamat penerima surat. Contohnya Jalan Taman Malaka Utara 5, Jakarta Timur. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan penggunaan tanda koma. Nah, tanda koma itu dapat kita gunakan dalam beberapa aturan. Yang pertama, digunakan di antara unsur dalam satu perinci atau pengulangan. Misalnya, yang hadir anggota fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, dan fraksi Demokrasi. Nah, atau yang salah jawabannya adalah nomor 8, 9, 12, 13, dan 15. Nah, selanjutnya digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari bagian kalimat setara lainnya yang didahului oleh kunci seperti tetapi dan melainkan. Nah, contohnya, saya ingin hadir tetapi tidak diundang, seperti itu. Atau yang memisahkan rakyat bukan hanya penjahat tetapi juga pejabat. Nah, selanjutnya digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Misalnya, karena sakit dia tidak jadi datang. Nah, di sini ada catatan. Nah, kalau anak kalimat berada di belakang induk kalimat, maka tanda koma itu tidak digunakan. Misalnya, dia tidak jadi datang karena sakit, maka pada kalimat ini kita tidak perlu menggunakan tanda koma lagi. Selanjutnya, tanda koma itu digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan sebagainya. Misalnya, jadi utangmu semua menjadi 10 juta rupiah. Selanjutnya, tanda koma itu digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan kasihan dalam sebuah kalimat. Misalnya, oh begitu, atau wah bukan main besarnya. Maka setelah kata-kata ini kita menggunakan tanda koma. Lalu digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu, saya senang sekali. Maka di sini setelah kata ibu kita menggunakan tanda koma. Lalu selanjutnya digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, nama keluarga atau marga. Misalnya, Dr. Ahmad Dimyati SH, maka di sini kita menggunakan tanda koma. Lalu digunakan di muka angka, persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Misalnya 12,5 cm. Lalu tanda koma juga digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau posisi yang sifatnya tidak membatasi. Atau selanjutnya dapat digunakan untuk menghindari salah baca dan salah paham di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini kita memerlukan tanda koma agar tidak terjadi kesalahpahaman. Atau atas bantuan Agus, Karyadi mengucapkan banyak terima kasih. Lalu, tanda koma itu tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengirimnya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Misalnya, saudara bekerja di mana? Tanya ayah. Maka di sini kita tidak perlu lagi menggunakan tanda koma. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penggunaan tanda titik koma. Nah, tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam semakin larut, pekerjaan belum selesai juga,
aku jadi bingung. Atau ayah membaca koran di ruang tamu, ibu sibuk di dapur, adik mengerjakan PR, saya sendiri asik menonton televisi. Nah, di sini ada sedikit catatan. Nah, jika kita lihat contoh di atas, sebenarnya tanda titik koma itu bisa diganti dengan tanda koma juga. Jadi pada contoh-contoh ini, pada tanda titik komanya kita bisa mengganti dengan tanda koma saja. Lalu kita masuk pada penggunaan tanda titik dua. Nah, pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Nah, di sini kita menggunakan tanda titik dua untuk menyatakan pernyataan lengkap. Namun, bila rangkaian kata itu merupakan pelengkap atau objek yang mengakhiri pernyataan, tanda titik dua itu tidak perlu kita gunakan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Maka di sini kita tidak perlu lagi menggunakan tanda titik dua. Lalu yang kedua, kita menggunakannya sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Abdul Aziz, dan seterusnya. Nah, sekian materi mengenai kaidah umum penulisan karya tulis. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, baik itu dalam penyampaian materi maupun penuturan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.